mengerti ya, kita hari ini mengalami beberapa fase, yaitu adalah fase khilafah Rasyidah pada zaman Rasulullah SAW, kemudian mengalami yaitu adalah mulkan a'dhan, lalu kemudian mengalami mulkan jabbar, kemudian yang terakhir kita akan mengikuti kembali yaitu adalah khilafah ala manhajin nubuwah. Kemenangan itu akan datang kembali kepada kaum muslimin. Kemenangan itu akan datang kembali kepada Islam. Itu sesuatu yang tidak bisa dinafikan, tidak bisa untuk diingkari, bahwasanya Nabi sudah menyampaikan di akhir zaman akan kembali tegak, yaitu adalah khilafah berdiri di atas manhaj kenabian dan para sahabat, dan itu merupakan tanda kemenangan sebelum Allah menggulung bumi dan seisinya. Dan itu terjadi di mana pusatnya kelak? Pusatnya kelak terjadi bukan di kota dan wilayah-wilayah Mekah, dan bukan datang pada wilayah Yaman, tapi sesungguhnya kemenangan besar itu akan Allah tancapkan ke sebuah wilayah yang bernama Syam. Jadi kalau hari ini kita ngelihat bagaimana seluruh dunia datang menjadi magnet seluruh kekuatan untuk datang di kota Syam, kemudian memberikan pelurunya, memberikan rudalnya, memberikan segala macam dana mereka untuk menggulung kaum muslimin ahlu sunnah di kota Syam, maka pastikan bahwasanya itu tidak akan pernah mampu memadamkan kemenangan yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, yang Allah letakkan nantinya pada wilayah Syam. Jadi kita hidup di antara janji-janjinya Allah, dan kita tidak pernah meragukan sedikit pun, secuil pun dari berita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya sudah berjanji. Dan pastikan bahwasanya kemenangan nanti terjadi di wilayah Syam. Makanya kita mengetahui bagaimana Nabi Isa saja, kita sudah sepakat mengetahui dalam riwayat-riwayat yang sahih, Nabi Isa itu diturunkan di Manarul Baida, Menara Putih di Damaskus, dan Damaskus itu merupakan bagian dari wilayah Syam, di mana diturunkan menjelang subuh. Di mana kita tahu kalau Nabi Isa diturunkan berarti kekuatannya melebihi ribuan orang, melebihi jutaan orang. Karena Nabi Isa turun dengan membawa kekuatan yang Allah berikan untuk menegakkan kembali keadilan Allah, menghancurkan semua peribadatan yang batil dan dikembalikan kepada peribadatan yang murni kepada Allah semata. Itulah tentang Syam. Makanya kalau kita sudah membaca tentang semua hadis-hadis ini, maka kita akan mendapati satu kesimpulan, bahwasanya apa yang terjadi di Syam tidak terjadi dalam waktu 1 dan 2 bulan, tidak akan terjadi 1 dan 2 tahun, tapi terus akan terjadi sampai kemudian kita mendekati hari kiamat, ketika Allah akan menegakkan kiamatnya. Makanya saya pernah bertanya kepada salah seorang ustadz itu, saya tanya karena saat itu saya mulai khawatir. Apa yang saya khawatirkan? Yang saya khawatirkan adalah bagaimana umat nanti akan merasa bosan dengan berita yang terjadi di kota Syam, karena kita meminta bantuan, menggalang dana, solidaritas untuk Syam itu bukan sekali dua kali, sudah berkali-kali. Bahkan ada masjid itu mungkin yang sudah mengadakan solidaritas Syam itu mungkin sudah sampai 6 kali, karena berulang-ulang. Padahal manusia punya tabiat untuk bosan apabila disuguhkan sesuatu yang sama. Maka beliau sang ustadz menjawab, keterikatan kita kepada Syam, keterikatan yang tidak akan pernah berhenti. Inilah PR yang ditinggalkan oleh Nabi kepada kita untuk menjaga wilayah yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Dan ini merupakan bukti kita ketika kita mencintai apa yang Allah cintai, dan di antara apa yang Allah cintai adalah wilayah Syam. Ya jangan kita khawatir untuk bosan, Allah yang ngatur. Hati orang yang beriman kalau sudah mengetahui keutamaan Syam, maka dia tidak akan pernah punya rasa bosan, karena Allah yang membolak-balikkan hati. Dan saya melihat ternyata apa yang saya khawatirkan tidak terjadi. Banyak umat yang sampai hari ini pun masih bersemangat untuk mengetahui kota Syam, pengen tahu kabarnya, apa yang terjadi di sana, bagaimana hari ini, itu masih penasaran untuk pengen tahu. Di sini saja saya sudah menjanjikan 2 bulan yang lalu, saya kira lupa jamaahnya.
Ternyata tidak lupa diingetin sebelum masuk pintu tadi, Ustadz oleh-oleh Syam Ustadz janjinya. Ya sudah, ini menunjukkan berarti cintanya kita kepada Syam memang cinta yang sangat berbeda. Makanya apa yang menimpa di kota Syam jangan samakan dengan apa yang menimpa di Bosnia. Karena Bosnia itu 1 dan 2 bulan, 1 dan 2 tahun selesai. Tapi apa yang terjadi di Syam itu tidak bisa terjadi 1 dan 2 tahun, bertahun-tahun itu. Dan itu akan terus terjadi menimpa kepada mereka karena besarnya cobaan yang Allah berikan kepada mereka. Allah ingin membersihkan orang munafik dari wilayah Syam supaya yang tersisa betul-betul orang yang beriman. Makanya mereka adalah orang-orang yang terbaik kelak di akhir zaman. Orang yang terbaik itu adalah yang hidup di wilayah Syam. Dan hari ini Allah sedang membersihkan, memfilter dengan adanya segala ujian yang menimpa pada wilayah Syam. Tujuan hikmahnya adalah Allah ingin menyaring siapa orang-orang yang beriman yang akan tinggal di kota Syam. Allah kemudian akan sisihkan orang-orang munafik untuk tidak kuat ditinggal, untuk kuat tinggal di satu wilayah yang penuh dengan ujian. Sehingga dengan ujian yang datang tidak pernah putus sampai 5 tahun ini, nanti yang tersisa hanyalah orang yang beriman di atas wilayah itu. Makanya sampai Nabi mengatakan dalam hadis Sahih, kalau kalian melihat banyak fitnah sudah terjadi di mana-mana, maka Rasulullah mengatakan fa'alaika bisyam. Kalau kamu sudah melihat fitnah itu merambah dalam kehidupan, sudah di mana-mana, sudah ternoda banyak keimanan, maka kalian tinggallah di suatu wilayah yang bernama dengan kota Syam. Inilah yang menunjukkan betapa besarnya kota Syam itu dimiliki oleh syariat, dan itu adalah kota kita, wilayah kita, Pak. Itu tanah iman kita. Sering berulang-ulang saya katakan, bapak dan saya itu punya ibu 2. Ibu yang pertama adalah ibu yang melahirkan kita. Ibu yang kedua adalah ibu orang yang beriman. Siapa ibu orang yang beriman? Istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sama pula tanah ini punya 2, Pak. Satu adalah tanah yang kita beli, yang kedua tanah iman, yang menjadi tanah yang sangat diberkati, dan itu adalah milik kita karena Allah yang mencintai tanah itu, dan kita berkewajiban untuk memilikinya sebagaimana Allah telah menurunkan rahmatnya pada wilayah tersebut. Makanya dulu awal-awal ketika terjadi tragedi di Suriah, masih banyak yang menyebut kata Suriah. Pada tahun yang pertama saya masih ingat banyak yang masih menyebut kata Suriah. Tapi hari ini kita ini harusnya lebih bangga untuk menyebut kata Suriah bukan dengan Suriah, tapi kita lebih layak dan lebih bangga untuk menyebut kata Suriah dengan kata Syam. Karena itulah nama sunnahnya. Karena sesungguhnya mengembalikan nama sunnah itu lebih afdal, lebih baik. Contoh nih, salah satu tempat miqat itu jangan nyebut Bir Ali, karena itu nama yang justru tidak dikenal oleh Nabi. Itu adalah nama yang justru diperkenalkan oleh orang Syiah ketika mereka meyakini lembah tersebut tempat terjadinya duel antara Ali dengan jin. Maka Ali menang, maka dinamakan Bir Ali, kemenangan Ali. Yang benar itu adalah Dzul Khulaifah. Nama yang sunnah ya sudah kita pakai saja, tidak usah kita ganti nama yang sudah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama Suriah ini lebih layak kita menyebutnya wilayahnya adalah wilayah Syam, karena secara keseluruhan dari ujung sampai ujung, dari timur sampai baratnya, dari utara sampai selatannya, semua wilayah itu disebut dengan wilayah Syam. Makanya saya ingat dalam perjalanan 4,5 tahun yang lalu, ketika kita masuk pertama kali ke wilayah Syam, maka kita berjalan begitu beratnya, begitu sulitnya, begitu sukarnya, melewati tebing, melewati lembah. Lalu kemudian kita membawa obat-obatan yang kita beli di daerah Turki. Ketika kita sampai ke dalam dengan membawa obat-obatan, kemudian ada apa itu? Kemudian ada tetesan itu apa namanya? Infus, dan kemudian obat-obatan yang kita beli di Turki, Masya Allah. Maka pertama kali ketika kita ingin melepas lelah setelah kita membawa box-box besar yang membawa obat-obatan itu, maka saya sempat berkata kepada teman-teman Syam yang saat itu ikut menjemput kami dan membawa barang-barang obat-obatan. Kemudian saya berkata ketika rombongan itu sudah masuk, salah satu kurir kami mengatakan sudah berhenti di sini. Saya melihat yaitu sepeta
aspal yang sangat tidak terlalu besar, tapi kemudian saya menyangka kita sudah masuk saat itu, dan memang sudah masuk. Saya ngomong saat itu, apakah kita sudah di Suriah? Jawaban ikhwan itu mengingatkan saya dan mungkin tidak akan pernah saya lupa sampai saya mati. Ikhwan itu mengatakan hadhihi syami, hadhihi syamuka, hadhihi syamuna, wa hadhihi syamun lil muslimin. Inilah Syam kami, inilah Syam kamu, inilah Syam kita, inilah Syamnya seluruh kaum muslimin. Syamuna, syamina. Syamuna itu Syam kita, syamina itu Syam kita. Masya Allah. Di situ saya ingat betul. Oh iya ya, kita harusnya menyebut kata Suriah dengan kata Syam. Itu adalah Syamnya kita, Pak. Bukan Syamnya saya, bukannya Syamnya antum saja, tapi itu adalah Syamnya kita bersama. Tanah iman yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, akan menyaring orang yang beriman dari orang-orang munafik, akan menyaring berbagai macam fitnah supaya tersisa iman, dan akan menjadi saksi tempat turunnya Isa alaihissalam, dan kita sebut itu adalah kota Syam. Makanya Pak, kalau orang sudah pernah merasakan bagaimana tinggal di daerah Syam, maka kita akan mendapati Masya Allah, kecintaan kita kepada kota Syam itu terbentuk dengan sendirinya. Kangennya kita susah untuk dihilangkan, kenangan kita bersama kota Syam itu sulit untuk tergantikan. Ya, karena memang itulah yang kita pahami, kota itu adalah kota yang diikat dengan keberkahan, sampai-sampai malaikat Ar-Rahman kalau mereka mengepakkan sayapnya, mereka mengepakkan sayapnya di wilayah Syam. Makanya Nabi sampai bersabda, Inna malaikatar rahman basitotun ajnihatiha adalah al-ardis Syam. Sesungguhnya malaikat ar-Rahman kalau mengepakkan sayapnya, maka dia mengepakkan sayapnya di atas wilayah yang bernama Syam. Nah, ini yang menjadikan kita memahami betul betapa besarnya keutamaan yang dimiliki oleh wilayah Syam. Ya. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba menyampaikan tentang wilayah, tentang kondisi yang terjadi di Syam. Saya akan bagi jadi 3, yaitu 1 tentang masalah Turki, 2 tentang masalah Syam hari ini dibandingkan 4 tahun yang lalu, dan kemudian yang keempat, yang ketiga, apa sih yang bisa kita berikan pada satu wilayah yang bernama Syam menurut kemampuan kita selaku kaum muslimin yang tidak bisa untuk berangkat ke sana. Yang pertama yang kita harus pahami adalah bahwasanya ketika kami melakukan perjalanan yang kedua di kota Syam, maka saya bersama dengan 3 orang, bersama saya sendiri, yaitu adalah 2 orang adalah, pertama adalah wartawan, yang kedua adalah salah satu dari timnya Ustadz Bakhtiar Nasir. Kami berangkat bertiga. Memang direncanakan bersama dengan para ustadz yang lainnya, tetapi qadarullah menjelang hari H mereka tidak bisa untuk menyelesaikan udhurnya, maka kemudian mereka tidak jadi berangkat. Akhirnya yang berangkat anak, kemudian ada salah satu ikhwan namanya Akhi Surya. Beliau ini adalah relawan kemanusiaan internasional yang pernah ikut di dalam kapal Marmara yang mengantarkan bantuan ke Gaza. Kemudian yang ketiga itu adalah Akhi Abu Ubaidillah atau Abu Abdillah, di mana beliau termasuk relawan kemanusiaan. Kami berangkat mendapatkan undangan resmi dari sebuah lembaga kemanusiaan terbesar di Turki, yaitu adalah IHH, yang memberikan surat undangan kepada lembaga kemanusiaan di Indonesia yang disebut dengan IHR, di mana pembimbingnya dan pengasuhnya adalah Ustadz Bakhtiar Nasir. Semoga Allah menjaga beliau. Maka kemudian kami berangkat, maka kemudian kita berangkat dan kemudian mendarat di Turki, di Istanbul. Kemudian kita lanjutkan kembali ke sebuah provinsi yang bernama Gaziantep. Disitulah saya ingin menyampaikan, saya tidak terlibat pro dan kontra ketika hari ini kaum muslimin melihat kepada sosok yang bernama Erdogan. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi saya akan menyampaikan apa yang saya lihat di daerah Turki, apa yang saya rasakan ketika di daerah Turki berkaitan tentang masalah Suriah. Karena hubungan Turki dengan Suriah itu tidak bisa terpisahkan. Karena pada dasarnya mereka satu kawasan yang sangat-sangat berdekatan,
dan banyak wilayah mereka Turki itu berbatasan langsung dengan Suriah, di mana memang itu menjadi salah satu kebaikan insya Allah. Maka Turki ketika kami berada di Gaziantep, maka masya Allah ya, Turki itu adalah satu negara yang memberikan bantuan dan akses gratis kepada 2,7 pengungsi Suriah yang tinggal di Suriah, yang tinggal di Turki. Kita bisa bayangkan Pak, 2,7 itu 2,7 juta Pak. Padahal kita sepakat ya tahu bahwasanya yang namanya pengungsi itu tidak memberikan untung, tidak memberikan devisa bagi negara, tetapi justru membebani negara. Tapi masya Allah di situ kita mendapati pemerintah Turki itu membuka kedua tangannya untuk menerima pengungsi pada jumlahnya tidak main-main, 2,7 juta. Ini kalau kemudian dalam satu negara ini sangat membebani betul, dan bisa jadi beliau atau negara Turki ini menutup segala akses yang masuk. Tapi dia tidak pernah menutup secara ketat. Jadi kemudian dibuka karena ditutup sesuai dengan kondisinya. Ini menunjukkan betapa besarnya khidmah Turki kepada masyarakat di Suriah. Bahkan saya ingat betul itu 4 tahun yang lalu ketika kita masuk membawa obat-obatan, pemerintah Turki yang ada di perbatasan itu mereka mengetahui kita lewat itu, tapi mereka membiarkan karena memang saat itu akses keluar masuk Turki dan Suriah itu dibuka selebar-lebarnya. Suriah, orang-orang Suriah bisa keluar sebentar ke Turki, bisa balik lagi ke Suriah, terus semacam itu. Ini menunjukkan betapa besarnya bantuan yang diberikan pemerintah Turki kepada Suriah ya, inilah yang saya lihat. Maka ini pula yang kemudian kita lihat kepada sosok yang bernama Erdogan. Saya memang tidak bertemu langsung, tapi saya bertemu dengan banyak orang yang merasakan kebaikan yang ditorehkan oleh Erdogan. Saya bertemu dengan ikhwan-ikhwan masyarakat Suriah yang kita temui di perbatasan Turki dan Suriah. Ketika kita memberikan bantuan, box-box yang mungkin Bapak lihat tayangan videonya itu, kita belikan box di Turki, kita bagi. Maka sesungguhnya ketika kita bertemu dengan mereka, saya sempat bertanya kepada salah satu di antara mereka, apa yang kalian lihat dari sosok yang bernama Erdogan? Maka kemudian salah satu jawaban, hampir ini mewakili jawaban yang senada lainnya, yaitu adalah ketika mereka mengatakan nahnu nuhib Erdogan kam asyad min sya'ab Turki yuhibbuna Erdogan. Kami ini mencintai Erdogan itu lebih besar daripada masyarakat Turki mencintai Erdogan, masya Allah. Jadi ternyata masyarakat Suriah itu sebagian besar itu tidak ada khilaf tentang masalah Erdogan, bagaimana Erdogan telah memberikan bantuan kepada mereka. Sampai-sampai mereka ini terwakili dengan sebuah jawaban ketika mengatakan kami mencintai Erdogan lebih besar daripada masyarakat Turki mencintai Erdogan. Ini yang menunjukkan betapa besarnya kedudukan Erdogan di hati orang-orang Suriah. Dan ini langsung Pak, tidak direkayasa, tidak dibuat-buat. Kita tanya untuk mengetahui bagaimana kondisi mereka ketika mendapati Erdogan. Dan itulah yang kita dapatkan. Disitulah kita ngerti masya Allah bahwasanya Erdogan dia betul-betul memberikan bantuan, akses seluas-luasnya. Bapak akan ngerti kalau kita di perbatasan di Gaziantep, di Hatay, di Kilis, di Royhali, itu wilayah-wilayah perbatasan dengan Suriah, berbatasan langsung. Jadi kalau kita ngelewatin jalan-jalan kota itu, kita layangkan pandangan ke arah kanan jalan atau ke arah kiri atau ke arah jalan. Kalau kita dari sana itu kemudian sepanjang itu sudah kelihatan itu tembok-tembok atau pagar-pagar pembatas negara. Jadi kelihatan banget. Dan sebagian wilayah-wilayah Turki yang berbatasan dengan Suriah itu, di situ banyak buah tin, kebun-kebun tin yang sering kita sebut wattini wazaitun. Itu sepanjang jalan itu. Dan orang-orang sana itu tidak bisa kalau mereka sehari tanpa makan buah tin. Padahal buahnya itu masya Allah, mungkin kalau lidah kita mungkin belum sama dengan lidah mereka. Yalah, kita kan lidahnya masih kena roaming, biasanya gorengan makan tin. Jadi kalau saya memang disuruh makan tin hampir muntah-muntah saya. Ya saya bilang gimana?
Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.